Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika yang satu ini bukan matematika yang aneh. Sekarang ini buat kita semua insya Allah 10 dikurang 1 berapa ya? Tuh, kok masih 9? 19. Siapa yang tadi jawab 19? Masya Allah. 10 dikurang 1 bukan 9, tapi 19. Kenapa 19? Satu yang kita kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita bagi kepada orang-orang yang tidak punya atau yang bermanfaat, kepada yang sakit seperti sedekah rombongan dan yang lain-lain, PPPA, dompet duafa, las al-azhar, rumah zakat dan macam-macam, itu diganti oleh Allah 10 kali lipat. Subhanallah. Beberapa belas tahun yang lalu, atas izin Allah, saya ceramah di Kota Malang. Pengusaha, ibu rumah tangga, laki, perempuan, guru, semua ngumpul di sana. Dan ada seorang pelajar di sana. Ada seorang mahasiswa di sana. Setelah saya jabarkan tentang sedekah, masih di menit-menit awal, alhamdulillah Mas Sabtu hari, anak ini berdiri. Remaja yang satu ini berdiri. Saya masih ngajar, masih ceramah begitu, masih di menit-menit awal. Subhanallah, saya ingat sekali, beliau berdiri. Beliau bilang, maaf, saya harus menghentikan tausiah saudara. Luar biasa. Saya tanya, kenapa harus dihentikan? Karena pengajian ini sesat. Allah sudah menjanjikan sedekah, tidak usah bicara tentang balasan, tidak usah berharap terhadap imbal jasa dari Allah. Enggak benar. Pengajian ini harus dihentikan. Ribut orang-orang yang ada di lokasi. Kemudian saya bilang sama anak muda ini, makasih mas, duduk dulu, kita dengarkan dulu apa yang nanti mau saya sampaikan. Oh, saya sudah tahu arahnya kemana. Loh, kalau sudah tahu tinggal sedekah. Itu urusan saya dengan Tuhan saya. Itu urusan saya dengan Allah. Gak mesti saya laporan sama situ. Itu kira-kira tahun 99 atau tahun 2000. Akhirnya teman-teman kemudian mencoba menenangkan dia, dan saya terus berjalan. Di akhir ceramah kemudian saya bilang, yang sudah menjanjikan balasan adalah Allah. Saya menyampaikan bahwa Allah sudah menjanjikan begini dan begitu. Bahwa saudara sudah tahu, alhamdulillah. Yang belum tahu, sekarang saudara sudah menjadi tahu. Yang sudah tahu dan yang baru tahu, sudah menjadi ilmu. Kalau tidak diamalkan, maka berarti saudara sendiri yang rugi. Mari sekarang kita bersedekah. Begitu saya bilang kepada teman-teman yang ada di lokasi pengajian saat itu. Lalu kemudian saya bertanya kepada si mas yang tadi menyuruh saya berhenti. Bagaimana mas, mau bersedekah tidak? Oh iya, saya mau sedekah. Sekarang saya mau sedekah. Saya mau lihat hitung-hitungannya ustadz, hitung-hitungannya panjenengan, benar atau tidak. Loh, tadi katanya sudah tahu sedekah itu dibalas sama Allah. Ya mesti. Dia jalan tuh, dia baru berdiri, belum sempat jalan, maksudnya belum sempat nyampe ke lokasi saya. Ada seorang ibu yang memberi salam. Ada seorang ibu memberi salam di depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah
Udah selesai ya pengajiannya gitu? Iya sudah selesai, alhamdulillah. Kamu sini. Saya cari kemana-mana nggak ada. Begitu kata si ibu ini. Si ibu ini nunjuk si laki-laki atau si anak muda, si remaja yang berdiri. Kan saya suruh dia berdiri, saya suruh sedekah. Dia berdiri tuh. Dia berdiri, maksudnya kan mau ngasih, sehingga dia lebih kelihatan daripada yang lain. Tiba-tiba datang seorang ibu, belum lagi dia berjalan, ibu ini datang, assalamualaikum. Oh, pengajiannya sudah selesai ya? Sudah selesai. Kamu sini, dicariin dari tadi. Mana? Nggak taunya ada di sini. Saya tuh mau ngasih duit sama kamu di depan orang itu. Terus ibu ini ngasih duit kepada anak ini 500.000 rupiah. Saya still yakin. Lalu saya bilang sama jemaah yang ada, kita periksa di tangan anak muda ini ada berapa duit. Begitu dibuka di tangan kanannya, itu ada uang 50.000 rupiah. Subhanallah. Duit belum lagi dikasih, dan dia pun kontra, menunjukkan perlawanannya. Ada sedikit ketidaksopanannya, tapi Allah tetap membalas. Itulah sedekah. Subhanallah. Apalagi kalau yang kemudian coming dari dia punya heart, datang dari dia punya hati. Sami'na wa ata'na, dia riang bekerja. Setelah mendapatkan hasil, dia ikhlas juga menyedekahkannya. Apalagi seperti itu. Kalau kemudian mencintai sedekah, sudah dicintai sama anak-anak pelajar Yogyakarta, mahasiswa-mahasiswi Yogyakarta, dan seluruh tanah air. Saya nggak kebayang seperti apa nanti di masa yang akan datangnya. Nggak kebayang. Kalau dari sekarang begitu, dari umur anak-anak saya, Wirdaku Mikun Hafiz Aisyah, dari umur segitu, nggak kebayang saya kayak apa nanti di masa yang akan datang. Hari ini kita akan bicara tentang tabungan yang mesti ditabung oleh para pelajar dan mahasiswa-mahasiswi Yogyakarta dan kota-kota lain di seluruh tanah air yang hari ini menyaksikan lewat tayangan wisata Hati Antv. Hari ini saya bisa menyampaikan sesuatu. Saya tidak bisa ngebayangkan kalau saudara sudah rajin bersedekah mulai dari mudanya. Sedekah itu kalau dibalas langsung oleh Allah, kayak gitu judulnya. Sedekah 50.000, dang, jadi 500.000. Sedekah 100.000, dang, jadi 1 juta. Sedekah 2 juta, dang, pagi hari, malam, jadi kemudian 10 juta. Itulah sedekah yang dibayar tunai. Saya sudah tidak berhasrat dibayar tunai. Biar saja dulu Allah kelola. Serahkan nanti duitnya kepada saya kembali dalam keadaan sudah menggunung-gunung. Seperti apa yang Rasulullah katakan, sedekah separuh butir korma. Korma nih, korma. Coba tangannya begini, anggap makan korma. Semua. Bayangin makan korma, oke? Gigit separuh. Gigit. Makan korma gimana makan korma? Gigit. Kemudian ada yang minta. Lalu kita kasih sama dia bijinya. Jangan kelewatan ente. Kasih sama dia separuh, kasih sama dia sebelah. Rasulullah bilang, kalian lihat, separuh butir korma yang dia beri, Allah akan pulangin mithla Jabal Uhud. Sudah seperti nanti gunung Uhud. Subhanallah. Ada orang bilang, saya sedekah tuh udah 7 minggu nih nggak dibayar. Saya sedekah bebek, alhamdulillah malam sepeda saya hilang. Saya sedekah tuh duit, alhamdulillah malah orang tua saya kemalingan. Percaya omongan saya, sedekah kalau ditunda bayarannya oleh Allah makin besar, makin gede. Ada saya pernah ceritakan di layar kaca TV.
Dan di TV-TV yang lain ada seorang yang berjalan diiringi oleh istrinya dengan duha, diiringi oleh istrinya dengan doa, dan dia pun menyelesaikan duha juga. Dia pun berdoa pula dengan doa kepada Allah agar satu villa bisa dia jual, dan dia mengharapkan ada komisi yang bisa dia nikmati. Apa yang terjadi? Allah tidak membayar tunai. Dia punya doa, dia punya duha, dia punya sedekah. Si suami ini jalan sambil membawa uang sedekah, si istri kemudian mengawal keluar rumah juga dengan bersedekah, tapi pulangnya malah kena korban penodongan, kena korban perampokan. Kelihatannya antitesis. Kalau cerita sedekah sampai sini doang, nggak ada yang mau sedekah. Sama aja malah Allah nggak ada belanya. Buktinya dia pulang udah mah nggak berhasil, nggak jadi dibeli. Orang ini gagal, udah duha, udah doa, udah sedekah, gagal. Terus where is Allah? Di mana Allah? Ternyata Allah bilang, aku tidak mau membagi komisinya, aku mau membagi vilanya. Vilanya yang dibagi oleh Allah. Dia udah lupa. Sekian bulan kemudian pembeli yang lain telepon dia, masih ada nggak villa di sana? Oh masih, mungkin nanti saya cari tahu. Telepon sana, ternyata masih ada. Deal, dibayar tunai langsung, dia dapat komisinya. Ustaz, tadi katanya Allah nggak berkenan memberi komisi buat dia. Kok memberi komisi? Lihat cara kerja Allah. Lihat cara kerja Allah. Mas, udah selesai kan? Kamu tinggal aja di villa saya sambil nungguin villa saya. Subhanallah. Allah, komisi dapat, villa bisa ditinggali. Kalau orang ini tidak berhenti sholat duha, tidak berhenti berdoa, tidak berhenti kemudian dia bersedekah, maka villa ini benar-benar akan diberikan oleh Allah kepada dia. Ya Allah, pembeli villa ini menitipkan kepada saya, mudah-mudahan selama-lamanya. Amin. Selesai. Oh terjadi. Saya bawa duit ke salah satu villa di pinggir pegunungan atau perbukitan Salabintana, Bogor. Ada satu villa bagus, Mas Sabtu, Dokter Sagiran, ada satu villa bagus, cakep. Pemirsa, saya mencari tempat buat saya bikin pengajian enak, buat bikin rumah tahfiz yang enak, dan terpilihlah rumah itu. Di depannya ada lapangan bola. Rumahnya juga berkontur sederhana, tapi subhanallah gitu. Harganya kira-kira 700 juta rupiah. 700 juta rupiah. Negosiasi kan? Negosiasi. Tawar jadi angka sekian. Kemudian saya bilang, kok saya negonya sama bapak ya? Kenapa nggak sama pemilik saja? Kan dia penunggu villa itu. Apa kata si bapak ini? Memang sama saya Pak Ustaz. Saya memang yang disuruh nunggu villa ini. Baru tahun kemarin ada keputusan villa ini diberikan kepada saya dan istri saya serta keluarga. Oh ya, dan ada keputusan pula terserah saya mau jual atau tidak. Kalau dijual duitnya buat saya, kalau tidak dijual maka rumah ini tetap menjadi milik saya. Saya bingung, kok bisa ada orang Jakarta sebaik itu? Saya lupa, yang baik bukan orang Jakartanya, tapi yang baik adalah Allah Azza wa Jalla. Ada apa? Kita akan lihat. Ada peristiwa apa? Kita akan lihat. Kita akan lihat. ...25 tahun yang lalu rupanya peristiwa itu. Dia ada kesulitan tapi ada uang. Dia ada kesulitan tapi ada uang. Bismillahirrahmanirrahim. Uang ini malah diberikan kepada yang lain yang lebih sulit 25 tahun yang lalu. Jarang loh. Mana mahasiswa? Mahasiswa mana mahasiswa? Mahasiswi mana? Oke, udah siap dengan bayaran semester bulan depan?
Tapi punya handphone yang bisa dijual, punya BB yang bisa dijual, punya iPhone, iPad, Samsung, apa segala macam bisa dijual. Kalau nanti tidak bayaran kita jaga-jaga dengan menjual barang kita. Biasanya kan begitu toh. Kalau tidak juga ada motor yang bisa dijual. Kalau tidak banyak di masjid. Bagus. Ini otaknya masih pada lempeng, masih pada nggak nyambung. Maksud Ustadz apa? Kalau otak maling langsung ketawa. Kesempatan. Prihatin tadi yang disebut sama Mas Sabtu. Subhanallah, saya pegawai negeri, gaji saya 3 juta. Dari mana saya bisa beli mobil kalau nggak korupsi? Kasihan. Lebih kasihan lagi karena dia tidak mengenal Allah Tuhan dia. Padahal kalau pegawai negeri itu kenal Allah, enggak perlu nunggu jadi kaya. Supaya bisa punya mobil, enggak usah nunggu jadi kaya. Cukup sholat duha 2 rakaat setiap hari. Kira-kira cukup 7 hari, 14 hari, 21 hari, 40 hari kira-kira cukup sholat duha. Minta mobil, jalan ke showroom. Jalan ke showroom. Di depan showroom berdoalah, ya Allah, pilihkan salah satu dari mobil yang ada di showroom ini untukku ya Allah. Dengan yakin, bismillahirrahmanirrahim, masuk ke dalam showroom. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mau nyari mobil apa? Apa aja? Yang mana aja? Yang harga berapa? Yang berapa aja? Coba tunjukin saya yang paling mahal yang mana. Subhanallah. Yang paling mahal ya itulah Alphard itu. Yang ini Velfire mungkin harganya 925 lebih sekurang lah. Subhanallah, berapa sholawatnya ya? 905 juta. Tapi jangan mundur, jangan mundur. Allah maha kaya. Minta saja sama Allah. Minta saja sama Allah. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Punya Allah semua itu yang ada di langit dan di bumi. Inna duha'a duha uka wal baha'a wal jamala wal quwwata wal qudrata wal ismata ismatuka wal alpada alpartuka wa fortunara fortunaruka wa kijanga kijamuka wa mutsubisya mitsubisuka. Mau apa lagi? Wa Ferraria Ferrariuka. Peres wa motora kecil motoruka. Wa sepedauka. Loh, semua punya Allah. Semua punya Allah. Samperin itu Alphard. Pegang, Mas boleh saya colek Alphard ini? Mas boleh saya pegang? Oh, boleh. Saya curiga, ente muridnya Yusuf Mansur ya? Model belinya begini. Gak bakal kebeli. Saya udah nyoba. Lo salah dia, nyoba sih. Jangan nyoba, yakin. Mau jajal Allah nih. Masya Allah dijajal. Yang bener aja, emangnya kayak putih. Mau jajal cepet dulu dah. Kalau nanti berhasil di 1 juta baru nih, nggak demen Allah gitu. Saudara-saudara, jangan jajal, yakin. Mas boleh pegang Alphard ini? Boleh. Pegang. Boleh saya masuk Mas? Boleh. Buka aja. Cek. Wes mantap. Pintunya bisa terbuka sendiri. Duduk di dalam. Beda biasanya busway. Dia berdoa di dalam, ya Allah, saya mau beli Alphard ini bukan buat sombong, buat emak saya. Kalau yakin, dream namanya, mimpi ini. Kalau you yakin, ini namanya action. Ini namanya pray. Dream, pray, action. Coba. Dream.
Ini namanya mimpi, kemudian dibawa jadi doa, kemudian ada aksi. Sekecil apapun itu aksi namanya. Saudara pengen bawa duha, itu udah aksi. Aksi dalam bentuk doa dan seterusnya. Kalau yakin, insya Allah saudara akan diterima menjadi sopir. Mobilnya apa? Loh, perjalanan sudah dimulai loh. Perjalanan sudah dimulai. Oh, kata Mas Sabtu tadi, urat malu putusin. Sebagai bingkai perjalanan, sebagai perjalanan panjang, jabanin. Belum lulus ini kuliah, terima saja sudah.